Di Larantuka ini ya, di pembibitan jambu mete adalah sebagai berikut, yaitu yang perlu segera diperbaiki adalah nomor satu adalah komposisi media tanamnya. Jadi media tanam boleh menggunakan media setempat, namun juga perlu ditambahkan dengan adanya pasir atau juga ditambahkan dengan adanya semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra dimanapun Anda berada, kali ini bersama saya ya kita akan cerita tentang studi kasus, yaitu saat di pembibitan jambu mete yang untuk lahan 300 hektar di Larantuka NTT. Ini adalah kenangan perjalanan yang terakhir bersama beliau, almarhumah Ibu Tri Sulistianingsih ya, P014 Jember. Ini kurang lebih sekitar 40 hari sebelum beliau tiada. Jadi perjalanan ini memang ya ada kenangan yang tersendiri bersama beliau yang terakhir. Baik mitra-mitra, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk khusus untuk pertanian dan perkebunan. Perjalanan kita mulai ya, kita sempat transit di Bali, dari Jogja transit di Bali, kemudian nanti melanjutkan ke NTT ya. Nah, di Bali kita ketemu dengan saudara NASA di sana, yang beliau sebetulnya malah justru di NTT. Jadi ketemunya kita malah di Bali. Nah, saat kita sampai di Bali, kita sempat untuk berfoto sejenak ya di Bandara Franseda Maumere, dan kemudian kita lanjutkan ke tempat mendekati lokasi atau camp kita. Dan ini adalah kendaraan kita yang kita pakai saat kita berada di sana ya, karena banyak kenangannya juga ya. Ini kita di Maumere itu, jadi kita jalan ke sana ya, setelah sampai kemudian langsung menuju camp ya, kita langsung menuju camp. Nah, sesampai di camp baru kemudian esok paginya kita jalan ke lahan, di mana lahan pembibitan ini dipersiapkan untuk 300 hektar lahan jambu mete yang ada di Larantuka ya. Di sana ada keluhan, yang pertama adalah daunnya kuning-kuning, kemudian pertumbuhannya tidak rata, dan kemudian kondisinya kalau boleh dibilang cukup memprihatinkan. Jadi yang seharusnya sudah harus siap tanam untuk di lahan, ternyata masih belum siap untuk ditanam. Jadi warnanya masih kuning, masih pendek, dan masih belum begitu layak untuk segera ditanam di lahan. Nah, ini kita sampaikan ke semua pihak ya, termasuk distributor ya, termasuk di sini ada Putri dan Mas Adi anaknya yang membantu mendampingi di sini untuk melihat perkembangan sebelum menggunakan NASA ya. Di sini warnanya cukup kuning-kuning dan ada beberapa bedeng yang memang cukup parah. Jadi ada nanti tempat yang namanya seperti ini, yaitu UGD, unit gawat darurat yang khusus, yang memang sudah parah-parah sekali, mereka dimasukkan di sini ya. Fungsinya adalah tentu saja lebih diperhatikan daripada yang di bedengan ya. Nah, kemudian kita coba untuk kita buka apakah yang menjadi kendala selama ini ya, dari semua lahan bibitan mete ini apakah ada kendalanya. Nah, kita dibuka oleh mandor-mandor yang ada di pembibitan di sana ya. Kemudian kita cek, kita lihat ternyata memang akarnya kurang begitu bagus perkembangannya, dan rambut-rambut akar juga tidak begitu bagus perkembangannya. Nah, kita lihat bagian bawahnya, kita lihat seperti ini ya. Kita perhatikan di bagian akarnya, rambut-rambut akarnya kurang begitu berkembang. Jadi bagian atasnya otomatis warnanya kuning dan bukan hijau segar ya. Nah, ini kita buka apakah juga ada kemungkinan terserang jamur. Maka kita lihat di sini ya, apakah berwarna putih-putih itu apakah jamur. Kemudian kita bandingkan lagi dengan yang lain, kita buka lagi ya, ternyata memang begitu. Kemudian kita cium ya, baunya daripada jamur ini apakah
memang ada serangan jamur pada bagian akar. Nah, ternyata ada beberapa tanaman yang memang terjadi serangan jamur pada pembibitan ataupun pada polybag-nya di situ. Ya, kemudian kita sampaikan juga kita tanya-tanya lagi tentang media apa yang digunakan atau media tanah apa saja yang sudah digunakan. Nah, mereka hanya menggunakan tanah dari sekitarnya, kemudian ditambah dengan sedikit pasir yang ada di situ. Ya. Kemudian, nah ini kita sampaikan juga, ya, kita lihat di bagian belakang sana, di bagian atau di depan saya berdiri ini, ternyata tanahnya adalah seperti itu. Sepertinya cukup bagus, tetapi ternyata kurang begitu bagus untuk lahan pembibitan. Ya. Nah, kemudian kita cek sekali lagi, kita tanyakan sekali lagi media-media yang digunakan dan cara pengisian ke polybag-nya, ya, cara pengisian ke polybag-nya berapa banding berapa dan sebagainya, ya. Nah, dari informasi itu kita selaraskan lagi pada tanaman, ya, dan kita lihat lagi ada beberapa tanaman yang kita buka juga dan ternyata benar bahwa ternyata medianya memang media tanam yang kurang begitu baik karena tanahnya sedikit agak liat, ya, sedikit agak liat. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita bandingkan tanaman yang begitu sehat dan yang kurang begitu sehat, maka di tangan kiri saya atau di sebelah kanan Anda ini akarnya agak lebih baik daripada di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri kita. Ya, nah ini kalau kita yang berbaju putih akan kelihatan sekali akar-akarnya yang bagus, maka tanaman yang di atasnya adalah hijau, sementara akar yang di bawahnya kurang bagus, maka di atasnya berwarna kuning. Nah, ini kita sampaikan juga di lahan, ya, di lahan yang perkembangannya di mana cukup bagus, ya, cukup bagus, hanya perkembangannya juga masih belum begitu baik, ya, masih belum begitu baik, padahal ini kita tahu berada di sebelah pembibitan. Ya, kita juga pernah cek katanya pakai alat pH, ternyata pH-nya kurang begitu sempurna atau kurang begitu bagus, maka saya pakai dengan cara yang manual, yaitu kita ambil air yang tanpa mineral, ya, yang tanpa mineral, kemudian kita kocok dan kita bandingkan seperti ini, kemudian kita biarkan dan terjadilah ada 3 lapisan di situ yang menunjukkan bahwa pH-nya boleh dibilang agak rendah. Ya, boleh dibilang pH-nya agak rendah, ya. Jadi ini yang kita sampaikan di sana bahwa ternyata pH ataupun keasaman tanah di dalam polybag juga sangat penting dan perlu diperhatikan karena penyerapan unsur haranya yang kurang begitu baik menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pembibitan jambu mete menjadi kendala. Nah, kita simpulkan dari perjalanan di Larantuka ini, ya, di pembibitan jambu mete adalah sebagai berikut, yaitu yang perlu segera diperbaiki adalah nomor 1 adalah komposisi media tanamnya. Jadi media tanam boleh menggunakan media setempat, namun juga perlu ditambahkan dengan adanya pasir ataupun juga ditambahkan dengan adanya kompos. Dan kemudian nanti bisa ditambahkan pemberian dengan granul, ya, dengan granul ditambahkan untuk membantu supaya komposisi media tanamnya menjadi lebih baik dan akan lebih baik lagi ditambah dengan bio untuk apa? Untuk mencegah serangan jamur yang sudah melanda di beberapa polybag, ya. Jadi sudah ada beberapa media atau media tanam yang terserang jamur. Jadi ini akan membantu untuk segera diperbaiki, artinya segera diganti medianya dan dipindahkan ke polybag yang lain. Kemudian keasaman tanah, ya, keasaman tanah dari beberapa hal atau beberapa titik yang kita sampling, ternyata keasaman tanahnya agak rendah, ya, mau tidak mau dicoba untuk ditambahkan dengan yang pemberian dolomit. Jadi komposisinya ditambahkan satu lagi yaitu dolomit untuk membantu keasaman tanah pada polybag atau pada lahan, maka perlu ditambahkan dolomit. Kemudian yang ketiga adalah tentang kategori polybag yang khusus untuk pembibitan. Jadi karena polybagnya kondisinya agak pendek, jadi akarnya agak tertekan. Karena agak tertekan, gizinya juga berkurang, maka perkembangannya dan pertumbuhannya menjadi kurang.
Jadi polybagnya kita ganti, media tanamnya kita tambahi, kemudian ditambah lagi dengan pemberian dolomit pada komposisi media tanamnya. Plus ditambah dengan supernasa ataupun granul dan ditambah dengan glio untuk membantu supaya komposisi media tanamnya menjadi lebih baik. Ya, 3 hal ini yang kita sampaikan di Larantuka untuk perbaikan, ya, perbaikan segera pada lahan yang dipersiapkan untuk sekitar 300 hektar. Dan kemudian kita juga melakukan kelas, ya, in class, ya, untuk memberikan materi dasar-dasar tentang pembibitan, dasar-dasar tentang tanaman, ya. Semua para mandor di sini kita berikan semacam pendidikan agro, ya, pendidikan pembibitan. Kita sampaikan di sini bergantian, ya. Kemudian apa saja yang perlu mendapat perhatian buat teman-teman yang di Larantuka di sana. Ya, nah mereka mencatat dan apa yang perlu dicatat. Kemudian juga kita sampaikan tentang pentingnya, ya, pentingnya pupuk unsur makro dan unsur mikro yang secara cukup, lengkap dan berimbang. Ini hubungannya adalah nanti langsung ke tanaman dan nanti langsung kepada ke lahan, ya. Jadi kekuatan di pembibitan nanti, kalau pembibitannya bagus, bibitnya bagus, saat dipindahkan ke lahan, maka bibitnya akan menjadi bibit yang lebih baik, ya. Ya, mereka sangat memperhatikan dengan baik dan semua yang terlibat di pembibitan maupun di penanaman itu diikutkan di sini, di kelas ini. Ya. Nah, kemudian kita juga sampai ke jalan-jalan kita untuk melihat di sana, di lahan yang pada saat itu sedang juga dibuka, ada yang sudah ditanam, ada yang belum ditanam, ada yang baru dilobang, dan ada yang baru dipasang ajir. Nah, ini kita baru dipasang ajir. Ya, kita coba kita lihat mereka menggunakan beberapa doser dan eksavator untuk membersihkan lahannya. Ya, karena ini 300 hektar adalah lumayan cukup besar. Dan ini adalah lubang tanam dari tiang pancang yang sudah dilobang. Hanya saran saya saja pada saat itu adalah ini lubang tanamnya kurang begitu dalam karena bagusnya, ya, adalah 50 kali 50, dalamnya 50. Nah, ini nggak sampai 50 dalamnya, kemudian kanan kirinya juga masih 50, artinya baru belum begitu dalam, ya. Nanti dikhawatirkan adalah tanamannya mungkin tidak terlalu perkembangannya kurang begitu bagus dan nanti agak lambat. Ya, jadi lubang tanam ini penting untuk aerasi tanah juga sekaligus untuk mematikan bakteri ataupun jamur yang ada di situ sehingga tanahnya perlu dibalik terlebih dahulu. Ya. Nah, ternyata teman-teman, sahabat-sahabat Agur dimanapun Anda berada, sebelum kita kembali ke Maumere, ya, sebelum kita kembali ke Maumere ternyata ada kejadian yaitu mobil kami mengalami pecah ban di perjalanan, ya. Dari salah satu mobil yang kami tumpangi, mobil kami mengalami pecah ban pada waktu malam hari. Jadi ini juga luar biasa perjalanan di sana dan luar biasa juga kondisi yang alam yang ada di sana. Ya. Nah, kemudian kita mengikuti perjalanan ke Bali, tapi sebelumnya ini adalah produk yang nanti akan dipasarkan di seluruh Indonesia dalam bentuk seperti ini, ya. Ini memang sengaja kurang begitu saya jelaskan atau saya sedikit agak kaburkan. Ya, dan ini adalah camp kita selama kita ada di Larantuka di sana, ya. Jadi kita semuanya ngumpul di sini karena kalau mau cari penginapan juga belum tentu ada, jadi kita menginap di sini, ya. Dan ini adalah oleh-oleh khas dari sana, dari Bajawa sana. Ada Flores di situ adalah kopi, ya, kopi, ada Flores Lewuruk dan kopi Flores Bajawa, ya. Ini agak berbeda dan memang rasanya cukup mantap, ya. Dan kita ternyata kita juga mesti perlu transit lagi di Bali. Jadi kita tidak bisa langsung pulang ke Jogja, tetapi kita perlu transit dulu di Bali. Nah, kemudian kita sempat untuk mampir di SC Bali. Kita diskusi, ini kebetulan ada Mak Loli, ya, sama ya, mitra kita yang ada di Bali. Kita diskusi di situ tentang agro, kita mampir di sana. Ya,
ada beberapa hal yang mungkin diskusi di sana dengan mitra-mitra kita yang ada di sana. Baru kemudian keesokan paginya kita lanjutkan sampai di Jogja. Ya, ya ini adalah kenangan-kenangan kita selama kita perjalanan di Larantuka. Ya, perjalanan bersama beliau Ibu Tri Sulistianingsih P014 Jember, ya, yang terakhir ya sebelum beliau meninggalkan kita semua. Ya, doa untuk beliau, Al-Fatihah untuk beliau. Ya, semoga dia diberikan kebaikan-kebaikannya ya selama bersama NASA Sri Kandi NASA yang banyak bergerak juga di bidang agro. Ya, baik teman-teman semua, mitra-mitra semua, demikian tadi studi kasus yang ada di pembibitan jambu mete di Larantuka. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih dan semangat pagi.